Burung hering emas adalah monster tipe burung hering yang ganas. Bulu-bulu di bagian atas tubuhnya berwarna hitam dengan kilau perak keabu-abuan, sedangkan bulu di bagian bawah dan bawah sayapnya semuanya berwarna emas. Cakar dan sayapnya yang kuat menjadi ancaman besar bagi Luo Feng. Bahkan dengan kecepatan Luo Feng yang meningkat, dia hampir tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya saat dikelilingi oleh gerombolan monster terbang. Suara mendesing. Bilah yang seputih salju berkelebat berulang kali di tengah gerombolan monster terbang. Saat burung bangkai emas jatuh satu demi satu, tangisan mereka terdengar di langit. Sementara itu, burung pemakan bangkai emas lainnya maju dan melanjutkan serangannya. Dalam hal kecepatan, burung nasar emas bisa terbang jauh lebih cepat dari monster darat dengan peringkat yang sama. Masuk akal jika monster terbang bergerak lebih cepat daripada monster darat. Karena itu, Luo Feng tidak bisa melepaskan gerombolan monster terbang ini, dia hanya bisa membunuh burung pemakan bangkai emas di sekitarnya seperti hidupnya bergantung padanya. Pedang ini seperti petir, setiap tebasan memakan nyawa. Tidak baik, Luo Feng dipungut oleh cakar burung hering emas. Begitu kakinya meninggalkan tanah, dia secara alami tidak dapat menjalankan tekniknya. Tidak dapat menggunakan tekniknya, dia langsung dicabik-cabik oleh gerombolan burung nasar emas. Mayat Luo Feng menghilang, begitu pula gerombolan burung nasar emas. Sial, itu menyakitkan, Luo Feng muncul di gurun lagi. Apa level menara uji coba saya sekarang? Luo Feng mengangkat kepalanya dan berteriak. Luo Feng tidak berani mengalihkan perhatiannya saat dia membunuh, jadi tentu saja dia tidak menghitung berapa banyak burung pemakan bangkai emas yang dia bunuh. Dia hanya merasa bahwa dia bertahan lebih lama dari sebelumnya. Tetapi tidak peduli apa, dia tidak bisa berhasil pada akhirnya. Suara elektronik itu berdering, Tower of Trial level 3.5. Ini 3,5. Luo Feng mengeluarkan ekspresi gembira, 3,5x 3,5 berarti penguat kemampuan bertarungnya adalah 12,25, yang sudah melewati 12. Dia melakukannya. Haha, dia benar-benar berhasil. Sejak dia datang ke kamp pelatihan elit, dia tidak berani bersantai bahkan untuk sehari. Karena itu, dia bisa naik ke peringkat 68 dalam sebulan dan sebagai hasilnya dia menerima kontrak dari Dojo of Limits. Dan setelah menandatangani kontrak, dia mendorong dirinya sekeras mungkin menggunakan tenggat waktu 3 bulan. Tidak peduli kapan dan di mana, dia terus melatih dirinya sendiri. Saat mandi, satu-satunya hal di kepalanya adalah teknik pedangnya. Kadang-kadang dia bahkan berpikir tentang teknik pedangnya saat mengobrol dengan keluarganya dan Susin. Di bulan terakhir, dia dengan gila menantang para siswa di kamp pelatihan. Dari waktu ke waktu dia bertarung sampai mati. Dan dia bahkan mempertaruhkan 10 miliar pada pertempuran terakhirnya. Akhirnya, pada malam tanggal 30 Juli penguat kemampuan bertarungnya telah mencapai 12. Haha, ayo, lanjutkan ujian kelas B lantai 3. Luo Feng tertawa keras. Gerombolan burung nasar emas terbang muncul di langit sekali lagi. Luo Feng tidak lagi memiliki tekanan psikologis, jadi dia bisa fokus sepenuhnya pada pelatihan. 1 jam pelatihan sudah habis. Menara uji coba terakhir Luo Feng adalah 3,6. Dia akhirnya menyelesaikan ujian kelas B. Namun, Luo Feng dengan cepat terbunuh dalam ujian kelas C. Oke. Level kekuatan tinju saya telah mencapai 3,5 dan teknik saya berada pada level yang sempurna. Kelemahan saya adalah teknik pedang, ini hanya pada kondisi kedua. Luo Feng mengerti bahwa semakin tinggi tingkat menara percobaan Anda, semakin banyak ujian yang akan diharapkan dari segala sesuatu tentang Anda. Jika teknik pedang Anda lemah, tidak. Mungkin Anda langsung membunuh sekitar selusin monster dalam satu gerombolan. Menara uji coba level 3.6. Bahkan di lingkaran Wargot, ini adalah nilai yang cukup bagus. Penguat kemampuan bertarangku adalah 12,6. Luo Feng tersenyum. Pagoda Jiangnan, kamar Luo Feng. Tepat ketika Luo Feng kembali, dia membuka buku catatannya. Saat itu sudah pukul 22.50, tetapi dia tidak peduli tentang hal lain. Luo Feng dengan cepat membuka kontrak yang dia tanda tangani dengan Dojo of Limits. Dokumen yang dia buka adalah scan kontrak yang dia tanda tangani. Dalam kontrak itu ada nomor telepon. Setelah penguat kemampuan pertempuran Luo Feng mencapai tingkat yang diperlukan, dia dapat menghubungi nomor telepon ini dan meminta hadiahnya.
Seorang pria hadiah yang sangat besar, Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Harga penuh untuk seporsi darah naga adalah 160 miliar, setengah harga 80 miliar. Setengah harga untuk instruksi manual Nine Stage Thunder Blade adalah 50 miliar. Seragam tempur dan set senjata termurah juga sekitar 10 miliar, sedangkan setengahnya juga mendekati 10 miliar. Bahkan jika semuanya setengah harga, biayanya masih akan mencengangkan. Tentu saja, jumlah uang yang dibutuhkan Dojo of Limits untuk menyediakan ini cukup rendah. Untuk Nine Stage Thunder Blade, mereka hanya menjual izin untuk menggunakannya, jadi mereka tidak perlu membayar apapun di sana. Kepala Hong, mungkin satu-satunya orang di dunia yang tahu berapa biaya untuk membuat darah naga, karena dia satu-satunya pemasok. Dan hanya membutuhkan biaya beberapa miliar untuk membuat seragam pertempuran dan perlengkapan senjata. Setelah menjumlahkan semuanya, jumlah uangnya sekitar beberapa miliar. Namun, itulah biaya untuk membuatnya. Siapa yang akan membuat harga sama dengan biaya yang diperlukan untuk membuatnya? Bahkan jika Anda membeli darah naga dari pemerintah di berbagai negara, mereka masih akan menjualnya dengan harga yang ditetapkan. BEEP, BIP, Luo Feng memutar nomor. Halo, terdengar suara rendah. Halo, saya Luo Feng dari kamp pelatihan elit. Pada saat ini, Luo Feng sangat tenang, saya sebelumnya menandatangani kontrak dengan Dojo of Limits. Di kontrak ada 5 ketentuan. Setelah saya memenuhi persyaratan untuk salah satu dari mereka, saya dapat menghubungi nomor telepon ini dan menerima bonus dari Anda, benar? Petik 2. Iya, kata suara rendah itu. Penguat kemampuan pertempuran saya di atas 12, yang memenuhi ketentuan pertama, kata Luo Feng. Mohon tunggu sebentar, saya akan periksa. Sesaat kemudian, nada suaranya sedikit naik. Selamat, murid Luo Feng. Penguat kemampuan pertempuran Anda saat ini 12,6. Dan tanggal saat ini adalah tanggal 30 Juli pukul 22.56, sebelum tanggal 1 Agustus. Seperti yang dinyatakan dalam kontrak, hadiahmu adalah, seragam pertempuran seri 9, satu set senjata, instruksi manual, dan sebagian dari darah naga senilai 80 miliar. Begitu Luo Feng mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa membantu tetapi mengatupkan giginya dan pergi karena kegembiraan. Keberhasilan. Murid Luo Feng, tolong beritahu saya detail tentang seragam pertempuran dan senjata yang Anda inginkan. Juga beritahu saya nama buku petunjuk yang Anda inginkan, lanjut suara rendah itu. Aku membutuhkan seragam pertempuran seri ke-9, ukurannya, Luo Feng dengan cepat melaporkan informasi tentang ukuran dan jenis seragam pertempuran, pedang hantu, dan perisai heksagonal yang dia inginkan. Dia juga berbicara tentang jam tangan komunikasi taktis, teropong, ransel, dan aksesori lainnya. Tentu saja, pisau lempar yang dia inginkan juga termasuk. Saya juga ingin instruksi manual Nine Stage Thunder Blade yang lengkap. Akhirnya, bagian darah naga itu, jawab Luo Feng, oh ya, aku ingin 2 dari 10 pisau lempar seri ke-9 diubah menjadi pisau lempar kelas SS. Saya dapat mentransfer uang untuk membeli 2 pisau lempar kelas SS ini. Pisau lempar berukuran kecil dan tidak membutuhkan banyak bahan untuk membuatnya. Jadi bahkan harga pisau lempar kelas SS jauh lebih rendah daripada pisau hantu dengan kelas yang sama. Kita bisa memasukkan 2 pisau lempar kelas SS itu dengan set seragam pertempuran. Suara rendah itu jelas tidak peduli dengan 2 pisau lempar kelas SS, karena harga penuh untuk 1 pisau lempar kelas SS adalah 400 juta, setengah harga 200 juta. Biaya pembuatannya bahkan lebih rendah. Bagi Dojo of Limits, penyedia hadiah yang sangat besar ini, jumlah uang ini bukanlah apa-apa. Kamp pelatihan elit ada di dalam kota markas, jadi hadiahnya akan dikirim ke gerbang kamp pelatihan elit dalam waktu sekitar 1 jam. Kamu bisa pergi ke sana untuk menerima hadiahmu, kata suara rendah itu. Dalam 1 jam, Luo Feng memasang wajah terkejut. Siapa sangka dia akan menerima hadiahnya begitu cepat. Akhirnya, selamat, siswa Luo Feng, yang menerima hadiah ini. Pada saat yang sama, terus bekerja keras dan cobalah untuk mendapatkan penguat kemampuan pertempuran Anda menjadi 16, siswa Luo Feng, untuk menerima hadiah lainnya. Setelah suara rendah selesai mengatakan itu, panggilan berakhir. Setelah panggilan itu, ruangan itu benar-benar sunyi. Namun, jantung Luo Feng berdebar kencang.
Darah naga. Darah naga akan segera tiba. Kekuatanku dapat langsung mengalami perubahan dramatis, bahkan sekarang, Luo Feng merasa seperti berada dalam mimpi, begitu saja, petunjuk instruksi 9 tahap pedang petir dan sebagian darah naga akan segera habisnya. Melihat seberapa besar keributan yang digerakkan oleh karunia astronomi 100 miliar, orang dapat mengetahui betapa menakjubkannya jumlah 100 miliar itu. Dan bahkan jika Anda mengambil setengah harga dari instruksi manual dan bagian dari darah naga, harganya masih jauh lebih dari 100 miliar. Bersemangat, Luo Feng sangat bersemangat. Dia tinggal di kamarnya selama 20 menit sebelum menyerah pada keinginannya untuk bergegas ke pintu masuk kamp pelatihan elit. Pintu masuk utama kamp pelatihan elit. Saat itu larut malam, sekitar pukul 11 malam. Itu agak keren. Karena sudah tanggal 30, tidak ada siswa di pintu masuk utama saat ini. Murid Luo Feng, kenapa kamu ada di sini pada saat seperti itu? Manajer parubaya dari tim keamanan di pintu masuk utama tersenyum saat dia berteriak, tentu saja dia mengenal siswa terkenal di kamp pelatihan ini. Ada yang harus kulakukan, tersenyum Luo Feng saat dia menjawab. Manajer tim keamanan tahu aturannya, jadi dia tidak terus bertanya. Dan Luo Feng, di bawah angin malam, mondar-mandir sendirian di depan gerbang utama. Bagi Luo Feng, detik seperti menit. Kadang-kadang sebuah mobil melewati gerbang kamp pelatihan. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepalanya setiap kali tetapi, sayangnya, tidak ada yang untuknya. Berbunyi. Suara terompet naik, sebuah truk raksasa menuju ke gerbang kamp pelatihan. Berbunyi. Diizinkan. Suara elektronik dibawa dari ruang keamanan. Para prajurit yang berpatroli dan anggota lainnya terkejut. Banyak sistem di kamp pelatihan elit dikendalikan oleh AI dan bukan oleh manusia. Biasanya, bahkan mobil pribadi dojo tidak diizinkan masuk. Pintu otomatis terbuka. Sebuah truk besar masuk. Mungkin itu, Luo Feng berjalan ke samping. Seolah-olah truk itu menemukan Luo Feng, itu langsung melaju ke area terbuka dan berhenti di sana. Hualah, pintu di bagian belakang truk terbuka dan terdengar suara, murid Luo Feng, silakan masuk ke dalam truk. Luo Feng berlari ke belakang truk. Bahkan sebelum dia bisa masuk, cahaya biru menyinari Luo Feng. Di saat yang sama, sebuah suara elektronik naik, siswa Luo Feng, identitasnya dikonfirmasi. Silakan masuk ke dalam truk. Interior truk itu cukup mewah. Di dalam truk itu ada 3 orang, yang semuanya memandang Luo Feng dengan heran. Ini Luo Feng. Aku ingin tahu apa yang dikatakan markas besar untuk kita kawal. Saya tidak percaya mereka memanggil kami bertiga, di dalam truk adalah 2 orang kulit putih dan 1 orang kuning, yang semuanya berbicara bahasa Mandarin. Bahasa kota Hongning adalah bahasa Mandarin, jadi sebagian besar orang dari markas tahu bahasa Mandarin. Luo Feng melompat ke atas truk dan, dengan sekilas, melihat brankas raksasa yang terkunci. Ukuran brankas yang terkunci ini memang cukup besar untuk menyimpan benda-benda seperti perisai dan pedang hantu. Lampu biru seperti sebelumnya menyinari brankas yang terkunci. Item hadiah, dikonfirmasi. Tanpa cedera, suara elektronik naik, murid Luo Feng, terimalah hadiahmu. Luo Feng maju selangkah. Seseorang yang tinggi dan berkulit putih dari ketiganya mengambil brankas yang terkunci ini dan meletakkannya di depan Luo Feng. Murid Luo Feng, ada apa di dalam sini? Tersenyum orang kulit putih saat dia bertanya. Sebuah rahasia, tersenyum Luo Feng saat dia mengambil brankas yang terkunci. Akhirnya, pahala yang sangat besar, dan begitu juga darah naga, adalah miliknya. Dengan brankas terkunci di tangan, Luo Feng dengan cepat kembali ke tempat tinggalnya. Pagoda Jiangnan, ruang pelatihan bawah tanah. CREAK gelombang-gelombang, Luo Feng menyegel pintu paduan ruang pelatihan bawah tanah. Tentu saja, hal pertama yang akan dia lakukan setelah menerima sebagian dari darah naga adalah menggunakannya. Jika dia tidak menggunakannya, siswa lain mungkin mengetahuinya, dan ketika itu terjadi, seseorang bahkan mungkin mencurinya. Pada saat itu, Luo Feng bahkan tidak tahu harus menangis di mana. Menggunakan porsi darah naga adalah hal yang sangat penting. Untuk mencegah orang lain mengganggu dia memutuskan untuk menggunakannya di ruang pelatihan bawah tanah. Cahaya menyinari seluruh ruangan tertutup. Luo Feng meletakkan brankas yang terkunci di sudut. Sidik jari diperlukan untuk membuka kunci ini.
Luo Feng mengusap jarinya dan, dengan brankas yang terkunci terbuka. Brankas yang terkunci itu sangat besar. Itu dibagi menjadi dua bagian, atas dan bawah. Bagian atas berisi seragam pertempuran yang rapi, pedang hantu, perisai, pisau lempar, dan aksesoris lainnya. Luo Feng mengeluarkan semua ini dan meletakkannya di samping. Dia kemudian melihat ke bagian bawah. Hanya dua kotak kayu di bagian bawah. Salah satu dari kotak kayu ini harus menjadi instruksi manual Nine Stage Thunder Blade sedangkan yang lainnya adalah bagian dari darah naga. Luo Feng dengan hati-hati membuka kotak pertama. Di dalam kotak itu ada instruksi manual yang tebal dan setumpuk penuh cakram. Di atas segel buku petunjuk itu memang ada 4 kata, 9 tahap pedang guntur. Manual instruksi adalah miliknya. Saya tidak perlu khawatir tentang menyimpan uang untuk instruksi manual ini lagi. Luo Feng menutup kotak dan membuka yang lain. Kotak kayu terbuka, di dalamnya ada botol yang distabilkan oleh busa yang menggelegak. Botol itu dicolokkan dengan sumbat. Di dalam botol itu ada darah emas, yang menempati sepertiga bagian dalam botol itu. Ini darah naga senilai 80 miliar. Luo Feng dengan hati-hati mengeluarkan busa dan dengan hati-hati mengambil botolnya. Dia takut itu akan pecah, tapi botol berisi darah naga harusnya sangat kokoh. Namun, Luo Feng tidak berani mengambil risiko apapun. Dia mengangkat botol itu ke arah cahaya. Di bawah cahaya, darah emas bisa membuat jantung seseorang berdetak kencang. Jika tidak ada yang diketahui tentang itu, tidak mungkin ada orang yang percaya bahwa benda ini bernilai 80 miliar. Luo Feng menunduk dan melihat. Di bawah kotak kayu yang berisi darah naga adalah sebuah manual. Luo Feng mengambilnya, melihat dengan hati-hati, dan tidak bisa menahan untuk tidak tersenyum. Aku tidak tahu bahwa menggunakan darah naga ini akan sesederhana itu. Menurut manual, Anda hanya perlu menyebarkan sebagian darah naga ke tubuh Anda, dan Anda bahkan tidak perlu menyebarkannya ke seluruh tubuh Anda, hanya lokasi tertentu. Darah naga secara alami akan menyebar ke seluruh tubuh Anda. Satu-satunya tabu, jangan meminumnya. Pada malam tanggal 28, saya menguji kekuatan tinju saya menjadi 25.100 kg di 9 lantai besar. Aku bertanya-tanya seberapa tinggi jadinya setelah menggunakan darah naga ini. Sebenarnya, sebelum Juni, kekuatan tinju Luo Feng hanya 19.600 kg, yang berarti kekuatan tinju Luo Feng naik lebih dari 5.000 kg selama bulan Juli. Peningkatan ini mengejutkan. Tapi itu masuk akal. Selama bulan Juli, Luo Feng memiliki 4 jam untuk menggunakan ruang gravitasi arkeologi, yang dibagi menjadi 12 sesi yang terdiri dari 20 menit. Dia bisa menggunakan ruang gravitasi arkeologi selama 20 menit sehari selama 12 hari. 3 hari sebanding dengan 15 hari, jadi 12 hari di ruang gravitasi arkeologi ini sebanding dengan 2 bulan pelatihan. Jadi itulah mengapa dia meningkat pesat selama bulan Juli. Dan sebenarnya, itu bukan karena betapa berbakatnya Luo Feng atau apapun. Jika seseorang dapat berlatih di ruang pelatihan arkeologi selama 2 jam sehari selama sebulan penuh, 1 bulan itu akan setara dengan pelatihan selama 10 bulan. Kekuatan tinju saya 25.100 kg. Jika berlipat ganda setelah menggunakan darah naga ini, bisa mencapai 50.000 kg, pikir Luo Feng pada dirinya sendiri. Semakin kuat Anda, semakin kecil efek darah naga. Semakin lemah Anda, semakin jelas efek darah naga itu. Karena seorang pejuang-pejuang secara fisik lemah, kekuatannya bisa berlipat 4 setelah menggunakan darah naga. Rumor mengatakan bahwa darah naga bisa melipat gandakan kekuatan seseorang, tapi perkalian itu hanyalah perkiraan. Tingkat kebugaran tubuhku saat ini berada di level Panglima Perang Menengah. Jika saya menggunakan darah naga ini, mungkin tidak hanya 2 kali lipat, tetapi bahkan 3 kali lipat kekuatan saya, pikir Luo Feng dalam hati penuh harap. Dia tidak pernah menggunakan darah naga sebelumnya, dan orang lain yang telah menggunakannya sebelumnya tidak pernah membagikan pengalaman mereka, jadi hampir tidak ada yang tahu proses pastinya. Dia harus mengalaminya sendiri. Di ruang pelatihan bawah tanah, Luo Feng berbaring di tanah dan, dengan botol berisi darah naga di tangan kirinya, dia dengan ringan menarik sumbatnya. Aroma khusus terpancar di sekitar ruang pelatihan bawah tanah.
Hanya dengan mencium aroma ini membuat setiap bagian tubuh Luo Feng sedikit sakit, seolah-olah sedang melatih energi genetiknya. Darah naga. Luo Feng sedikit memiringkan botol dan menuangkan darah ke area di dadanya. Darah naga kental seperti merkuri. Ini perlahan mengalir. Botol itu tidak terlalu besar dan darah naga hanya menempati sepertiga dari botol, jadi porsi darah naga ini memang cukup kecil. Bahkan di dadanya, itu tidak memakan banyak ruang. Segera, semua darah naga tercurah. Luo Feng mengesampingkan botol itu. Hampir tidak ada apa-apa, Luo Feng segera menyeka darah naga di sekitar bagian atas telanjangnya. Dia juga menyeka beberapa di lengannya. Dengan ini, Luo Feng merasakan bagian atasnya dan lengannya mulai memanas. Ini mulai berlaku. Luo Feng dipenuhi dengan harapan. Arus hangat mengalir dari tempat darah naga berada ke setiap bagian tubuhnya, arus itu dengan cepat menuju ke bagian dalam, lengan, tangan, punggung, dada, kepala, dan setiap lokasi lainnya. Arus hangat ini menjadi lebih kuat, dan bahkan mata telanjang dapat mengetahui bahwa darah naga di kulitnya mulai menghilang dengan cepat, seolah-olah masuk ke dalam kulitnya. Arus hangat semakin kuat. Suhunya terus meningkat. Manual tersebut menjelaskan bahwa prosesnya akan menyakitkan, begitu menyakitkan bahkan sampai pingsan. Tetapi dia tidak berpikir bahwa itu akan menyakitkan. Sejak saya masih kecil, saya harus mengatasi sakit kepala yang menyakitkan, jadi saya pikir saya bisa mentolerir rasa sakit itu. Tapi siapa yang tahu, Luo Feng mengatupkan giginya dan seluruh tubuhnya sedikit bergetar. Saat ini, dia merasa seperti jutaan semut menggigit setiap bagian tubuhnya. Rasa sakit ini membuat Luo Feng menjadi pucat. Dan rasa sakitnya terus meningkat. Dia sakit pada awalnya, dan sekarang dia kesakitan. Setiap bagian tubuhnya, dan bahkan kepalanya. Pembakaran. Dia merasa seperti sedang dibakar sampai mati. Mati rasa itu membuatnya merasa seperti digelitik sampai mati. Rasa sakit yang bahkan meresap jauh ke tulangnya membuatnya mengejang. Keringat mengalir dari dahi Luo Feng. Seluruh tubuhnya bergetar dan ototnya bergerak-gerak. Detak jantungnya meningkat dan darahnya terus mengalir lebih cepat. Suara detak jantungnya berdebar, berdebar, berdebar. Jantungnya berdegup kencang seperti drum yang berat tepat di sebelah telinga. Suara menjadi lebih keras, dan lebih keras, dan lebih keras sampai dia kehilangan kesadaran. Pingsan. Darah naga di tubuh Luo Feng menurun terus-menerus dan diserap oleh tubuh Luo Feng. Apa yang mengikuti penyerapan ini adalah kedutan seluruh tubuh Luo Feng, tidak hanya tubuhnya, tetapi setiap otot di tubuhnya. Otot Luo Feng di bagian atas tubuhnya bergerak-gerak dan berputar seperti kelabang. Kulitnya seperti terbakar dan urat-urat di tubuhnya mencuat dan berputar, itu pemandangan yang cukup mengerikan. Cici gelombang-gelombang. Apa yang mengikuti proses yang mengerikan ini adalah bahwa sel Luo Feng dengan gila-gilaan menyerap energi aneh ini dan memulai transformasi mereka. Ini adalah pertama kalinya tubuhnya berubah sebanyak ini, bahkan jika kamu menghitung waktu di mana dia terbangun sebagai pembaca roh. Kualitas gen dalam selnya perlahan-lahan berubah dari yang tidak berguna menjadi yang sempurna di bawah transformasi yang dibawa oleh darah naga. Beberapa sel yang tidak berguna dan kontaminan langsung dikeluarkan dan keluar dari permukaan kulit Luo Feng, seolah-olah itu adalah kotoran. Di bawah transformasi yang tenggelam jauh ke dalam selnya, tendon, kulit, tulang, otot, dan semua organ Luo Feng sedang mengalami transformasi raksasa. Kepadatan tulangnya terus meningkat dan keuletan tendonnya mengalami transformasi yang dramatis. Jumlah darah naga cukup untuk memberikan transformasi seperti itu. Semua ini terjadi dengan cepat. Lebih cepat dari pelatihan biasa sebanyak 1000 atau bahkan 10.000 kali. Pada waktu bersamaan, di alam kesadaran Luo Feng yang luas. Di tengah alam kesadarannya yang diselimuti kabut tak terbatas, bola emas gelap besar tidak lagi berputar perlahan dan melepaskan kekuatan spiritual perlahan seperti sebelumnya. Pada saat ini, seolah-olah bola emas gelap membuat keputusan besar, sejumlah besar zat yang hampir seperti cairan langsung dilepaskan, yang segera menguap menjadi kabut. Kabut dalam jumlah besar dengan cepat terpancar di seluruh alam kesadarannya. Gelombang-gelombang-gelombang. Jumlah kabut di alam kesadarannya terus meningkat, dan dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan. Bola emas gelap itu melepaskan sejumlah besar kabut, itu merilis 1000 atau bahkan lebih cepat dari sebelumnya.
Tingkat kebugaran tubuhnya meningkat dengan kecepatan yang mengejutkan. Bola emas gelap itu secara alami dibatasi oleh tingkat kebugaran tubuhnya, jadi tidak bisa melepaskan kekuatan spiritual sebanyak mungkin. Tapi sekarang, itu bisa rilis sebanyak yang dia mau. Luo Feng. Tingkat kekuatan spiritual terus meningkat. Mulai dari tingkat kekuatan spiritual, wargot pemula itu mulai meningkat dengan cepat. Perlahan, kepekatan kabut sepertinya telah mencapai batasnya, itu mulai berubah menjadi cair. 1 tetes, 2 tetes. Asteris 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 asteris. Perlahan, tubuh Luo Feng mulai tenang. Bola emas gelap di alam kesadarannya juga berhenti melepaskan kekuatan spiritual dengan gila-gilaan dan mulai melepaskannya dengan kecepatan lambat seperti sebelumnya. Banyak tetesan cairan mengambang di alam kesadaran yang dipenuhi kabut, dan lebih banyak tetesan terus terbentuk. Alam kesadaran Luo Feng sekarang berada pada kondisi cairan gas. Aku pingsan. Tubuh Luo Feng sedikit bergetar dan dia akhirnya sadar kembali. Dengan kelopak mata berkedut, dia membuka matanya. Saat ini, tubuh Luo Feng ditutupi lapisan kotoran, tubuhnya dan wajahnya benar-benar hitam. Setelah Luo Feng membuka matanya, dia berdiri dan menggerakkan lengannya. Tangan kirinya dengan ganas mengusap tubuhnya dan melepaskan semua benda hitam dari dirinya, memperlihatkan kulit berwarna tembaga di bawah. Ya, warna kulit Luo Feng berubah total. Seolah terlahir dari bengkel, warna kulit Luo Feng berubah dari warna kuning biasa menjadi warna tembaga. Jelas sekali, ini disebabkan oleh darah naga. Kekuatan yang sangat besar. Luo Feng merasakan kekuatan luar biasa di tubuhnya, itu jauh lebih tinggi dari sebelumnya. 3,5x, meledak. Luo Feng dengan ganas menabrak dinding paduan di sisinya. Dengan gemuruh, lebih dari setengah kepalan Luo Feng tenggelam ke dinding. Setelah itu, tinju kirinya mengirimkan serangan demi pukulan, menyebabkan seluruh ruang pelatihan bawah tanah bergetar. Setiap tinjunya meninggalkan lubang yang menakjubkan di dinding. Ledakan, 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 ledakan. Seolah-olah itu menghancurkan hati seseorang, pukulan itu berlanjut satu demi satu. Setelah menerima kekuatan yang luar biasa, Luo Feng menggunakan cara barbar ini untuk mengekspresikan kebahagiaannya. Merasa besar, Luo Feng tidak bisa menahan untuk tidak berteriak. Luo Feng berbalik dan melihat ke arah seragam pertempurannya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 10 pisau lempar dengan cepat menembus udara. Di ruang pelatihan paduan sepanjang 5 meter, lebar 5 meter, dan tinggi 2,5 meter ini, pisau lempar dengan cepat berputar di sekitar Luo Feng dengan kecepatan yang gila. Kecepatan pisau lempar langsung dipercepat menjadi mach 10, dan terus bertambah. Dengan kecepatan yang mengerikan, pisau lempar bahkan mampu memotong dinding paduan ke sisinya. Luo Feng mengepalkan tinjunya. Dia bahkan punya perasaan. Bahkan jika dia harus menghadapi naga lapis baja-baja sejak saat itu, dia tidak akan mundur. Bahkan, dia bahkan bisa membunuh.